tahu bahwa kita pernah melakukan perilaku beresiko misalnya, itu kan hanya kita sendiri ya. Jadi siapapun Anda kalau pernah melakukan perilaku beresiko misalnya ya, pernah melakukan hubungan seks di luar pasangan misalnya, tidak menggunakan kondom, itu kan resikonya besar sekali ya untuk terkena infeksi menular seksual gitu. Itu yang tahu kan hanya Anda sendiri begitu ya, nggak ada markingnya itu di jidatnya gitu ya, pernah berhubungan seks di lokalisasi itu nggak pernah, nggak ada markingnya begitu. Jadi siapapun Anda yang pernah melakukan perilaku berisiko itu sebaiknya screening aja gitu. Sama kayak kan kita sekarang di era Covid ya. Di era Covid itu kan juga membutuhkan kesadaran kita sendiri. Misalnya kayaknya saya kumpul-kumpul nih minggu lalu nih gitu. Takutnya apa eee, ada Covid gitu. Nggak ada salahnya kan kalau kita misalnya tes aja mandiri sekarang. Nah, begitu juga dengan IMS sebetulnya. IMS juga misalnya, kayaknya saya 2 tahun lalu deh gitu, 2 tahun lalu kayaknya saya pernah ya khilaf gitu ya dalam tanda kutip gitu mungkin ya, mungkin pernah berhubungan seks bukan dengan pasangannya gitu, eee, dan ada resiko di situ, boleh tuh screening IMS gitu. Dan di kita tuh sudah banyak ya klinik yang bisa melakukan screening IMS, contoh misalnya kalau di Bandung itu beberapa puskesmas sudah bisa, misalnya Puskesmas Garuda, Puskesmas Ibrahim Haji, ada lagi klinik Mawar, di RSAS juga sudah bisa ya di klinik Trate untuk klinik screening IMS. Nah, itu bisa aja di situ gitu, dilakukan screening IMS, tinggal datang, nanti tinggal cerita aja. Kerahasiaan pasien itu dipastikan terjamin ya, nanti tinggal cerita, "Saya pernah berperilaku beresiko, apakah sekarang saya punya IMS atau enggak?" Nah, kalau kan lebih bagus ketemu dini ya, ketemu tanpa menunggu gejala ya, karena kalau udah gejala tuh susah biasanya untuk mengobati, jadi mendingan screening dini. Nah, tapi ada juga IMS yang bergejala, misalnya yang paling sering adalah kalau pada pria itu yang tadi Neisseria gonorrhoeae atau bapak-bapak kenalnya sebagai nama GO gitu. Nah, itu jangan mengobati sendiri gitu. Jangan juga nanya ke temennya gitu, kalau orang kapatil obatnya naon gitu. Jadi suka gitu kan, oh dulu kata dokter bagus tuh obatnya ini gitu. Karena belum tentu juga itu cocok buat Anda gitu ya. Jadi silahkan aja datang, Anda nggak usah malu-malu gitu karena waktu berhubungan seks dengan pekerja saya kan nggak malu-malu ya, datang aja gitu, terus cerita aja bahwa saya berhubungan seks misalnya dengan pekerja seks, kapan, terus pakai kondom atau enggak. Insya Allah nggak ada judgement ya dari situ ya, karena tujuannya hanya untuk diobatin saja, nanti dicek apakah benar ada IMS atau enggak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!